Shalom God's People, selamat siang dan selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Tentunya kita sangat bersyukur karena kita masih diberi kesehatan serta kekuatan untuk dapat mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Tentunya kita juga percaya bahwa di saat kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang baik akan datang di dalam hidup kita. Tema Student Fellowship pada hari ini adalah The Caring Heart yang akan dibawakan oleh Bapak Heri Yulianto. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau telah berikan kepada hidup kami Tuhan. Kami masih dapat diberi kesehatan serta kekuatan untuk dapat mencari Engkau, bersungguh-sungguh mendengarkan firman Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat duduk diam fokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada saat ini hanya oleh kehendak Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau duduk diam untuk dapat memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Mari kita bareng-bareng hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ready? Oke. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku percaya teman-teman sukacita hari ini. Jadi kita naikkan pujian ini kembali dengan lebih sukacita. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oke, di part ini kita coba nyanyi saut-sautan ya. Jadi nanti aku contohin dulu nih, abis itu baru teman-teman baru ikutin. Oke, ready? Gampang kok, na-na-na doang. Oke. Na 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 na. Oke, one more time. Na 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 na. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan
biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan. Kasih setia-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu luar biasa ajaib buat setiap hidup kami. Kami akan terus percaya dan kami akan berserah kepada-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku dalam Tuhan ku nyatakan, ku percaya. Selamat siang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam Student Fellowship pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memelihara kami hingga saat ini. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang begitu membuat banyak orang bergumul, kami berterima kasih karena pun demikian Tuhan menyertai dan memelihara kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan karuniakan kepada kami telinga dan hati seorang murid yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan memohon kiranya Engkau sendiri bekerja, mendahului kata-kata manusia, mendahului apa yang bisa disampaikan oleh manusia dengan hikmatnya yang terbatas dan kata-katanya yang terbatas. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu disampaikan bukan dengan hikmat dan keindahan kata-kata manusia, tetapi dengan kuat kuasa yang datang daripada Roh Allah itu sendiri, yang bekerja melampaui apa yang manusia bisa kerjakan. Tuhan berfirmanlah, Tuhan bekerjalah di dalam hati kami semua, dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak saudara bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama. Kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-23. Ya. Mari bersama-sama dengan saya membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi setiap saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ, Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka,
segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditahbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita jika kita berketetapan hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, sekaligus juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya diminta berbicara dengan teks yang baru saja kita baca dengan satu tema, The Caring Heart. Hati yang peduli, hati yang memperhatikan, dan juga yang melayani. Saudara, kalau kita memperhatikan situasi kehidupan kita hari ini, maka semakin hari kita akan semakin diperhadapkan pada satu realita bahwa orang semakin tidak peduli akan orang lain. Orang semakin memikirkan hanya dirinya sendiri. Dan orang semakin hari tidak mau peka terhadap kebutuhan orang lain. Itulah faktanya.
Apalagi di tengah situasi pandemi hari ini. Orang semakin hari semakin tidak peduli dengan orang lain. Jauh sebelum pandemi, sudah bisa lihat orang sudah mulai cenderung memperhatikan hanya dirinya sendiri. Orang tidak merasa bahwa dia perlu peduli dengan orang lain. Salah satu yang memperparah kondisinya adalah begitu masifnya gadget, smartphone, dan lain sebagainya. Orang bisa menjadi asik dengan dirinya sendiri, asik dengan game online-nya sendiri, dan tidak belajar peduli terhadap orang lain. Orang bisa berdekatan secara fisik dengan orang lain, tetapi tidak peduli dengan orang itu karena dia sibuk dengan dirinya sendiri dan smartphone-nya. Pandemi lebih parah lagi. Orang menjadi tidak lagi keluar rumah, orang tidak lagi berinteraksi secara fisik dengan orang lain. Orang bisa 1 harian penuh ada di dalam rumah, di dalam kamarnya, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Maka tema ini adalah tema yang memang harus kita renungkan baik-baik. Tema ini adalah tema yang patut kita gumulkan bersama. Oleh karena apa? Oleh karena jelas proyeksi Tuhan bagi kita semua adalah hidup berdampingan dengan orang lain. Jelas di dalam pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menganggap bahwa baik jika manusia itu seorang diri. Tidak. Sebaliknya, Tuhan menganggap tidak baik jika seorang diri saja manusia itu. Maka diciptakanlah Hawa bagi Adam. Maka dari mula kita diciptakan oleh Tuhan dengan desain hidup bersama, hidup berdampingan. Nah, maka apa yang penting dari hidup bersama dan berdampingan adalah caring heart, hati yang peduli, hati yang memperhatikan. Maka doa saya adalah, saudara, ketika kita kemudian selesai mendalami bagian firman Tuhan hari ini, kita punya satu komitmen, oke, siapa orang yang saya perlu perhatikan? Siapa orang yang saya perlu pedulikan? Jangan saya kemudian asik dengan diri kita sendiri. Jangan kemudian saya asik dengan apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan. Terus-menerus melihat diri sendiri. Ya, saudara. Nah, bagian yang kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-40 memang menceritakan tentang Yusuf dan bagaimana dia punya hati yang peduli akan orang lain. Sebetulnya kalau kita melihat kisah Yusuf, saudara, kita harus sadar bahwa ini orang luar biasa. Bagaimana tidak? Sebetulnya, saudara, dia punya banyak alasan untuk ngomel sama Tuhan, untuk protes sama Tuhan, untuk kemudian hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saudara bisa melihat, dia itu punya mimpi tinggi, tetapi realitanya itu jauh dari apa yang dia mimpikan. Dia bermimpi bahwa dia akan menjadi orang yang hebat. Ya, kakak-kakaknya akan tunduk kepada dia, bahkan orang tuanya akan juga tunduk kepada dia. Dia menjadi pemimpin. Tapi saudara bisa lihat grafik kehidupannya. Dia dijual ke Mesir, menjadi budak di Mesir, berusaha untuk taat, untuk tidak berzina dengan istri Potifar, malah dijebloskan ke dalam penjara. Saudara kan bisa melihat Yusuf sebetulnya punya banyak sekali alasan untuk protes sama Tuhan, untuk komplain sama Tuhan. Mengapa saya tidak melakukan kesalahan, tetapi ujung-ujungnya saya adalah orang yang menderita karena justru ingin bertindak benar. Yusuf punya banyak alasan untuk mengasihani dirinya sendiri. Dia punya banyak alasan untuk saya harus memperhatikan diri saya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Dia punya banyak alasan. Tetapi yang menarik adalah begini. Yang menarik adalah ini. Bahwa di tengah kesulitannya, di tengah pergumulannya, tidak menjadikan Yusuf itu kehilangan kepekaan, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain. Bagian yang kita baca, dia sedang ada di dalam penjara. Oleh karena apa? Kita tahu sama-sama.
Oleh karena dia menolak untuk berzina dengan istri Potifar. Dia sedang ada dalam penjara. Dia bisa saja kemudian, saya mau pikirkan diri saya sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi toh di dalam penjara itu, di dalam pergumulannya, di dalam kesulitan hidupnya, tidak kemudian membuat Yusuf kehilangan kepekaan dan perhatian terhadap orang lain. Bahkan dikatakan ketika dia diberikan tugas oleh kepala pengawal raja itu, ayat 4, kepala pengawal raja itu menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka di sini juru minum dan juru roti raja. Untuk apa? Untuk melayani mereka. Untuk melayani mereka. Dan ketika Yusuf ditempatkan untuk melayani mereka, inilah yang indahnya saudara, bahwa ketika pagi itu dia datang melihat mereka dan dia bertanya, mengapa mukamu semuram itu? Ayat 7. Dia tetap saja peduli dengan orang lain, sekalipun dia punya banyak alasan untuk kehilangan kepekaan itu dan melihat dirinya sendiri. Saya sudah susah. Yusuf bisa bilang seperti itu. Saya sudah menderita di penjara ini. Yusuf bisa bilang seperti itu. Ada banyak hal yang saya sangat sulit ungkapkan. Saya lagi kesusahan. Maka ketika saya lagi kesusahan, selayaknya saya memperhatikan diri saya sendiri. Yusuf bisa saja mengatakan hal itu, saudara. Tapi alih-alih dia kemudian mengasihani dirinya sendiri, tenggelam dalam kesusahan hidupnya sendiri, dan kemudian kehilangan kepekaan terhadap orang lain, justru Yusuf adalah orang yang tetap memiliki hati yang peduli terhadap orang lain, yang memperhatikan orang lain. Di ayat 7 dikatakan, lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Nah, ini adalah cerminan kepekaan itu, cerminan perhatian itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita selalu berpikir, aduh, saya lagi ada masalah nih, saya lagi banyak pergumulan nih, ya, saya nggak punya waktu untuk memperhatikan orang lain, saya nggak punya lagi hati untuk memperhatikan orang lain. Ini saja saya sudah susah dengan hidup saya sendiri. Boro-boro saya memperhatikan orang lain, saya hidup sendiri juga susah. Boro-boro saya memperhatikan orang lain, saya justru adalah orang yang perlu diperhatikan karena saya lagi kesusahan. Dan alasan bahwa kita adalah orang yang dalam masalah, kita adalah orang yang juga bergumul, sering kali membuat kita tidak kemudian memiliki kepekaan dan peduli terhadap orang lain. Tidak lagi peduli terhadap kesusahan orang lain. Saya aja susah, ngapain saya pikirkan orang lain? Itulah yang seringkali kita katakan untuk diri kita sendiri. Ya, kita berkata, saya akan perhatikan orang lain, saya akan perhatikan kesusahan orang lain kalau saya tidak lagi susah. Itu yang seringkali kita katakan. Tetapi hati Yusuf itu berbeda. Dia justru berkata, saya akan memperhatikan kesusahan orang lain, walaupun saya sendiri juga susah. Maka hati yang peduli itu, saudara, tidak bergantung pada apakah saya lagi susah atau saya lagi tidak susah. Orang yang lagi tidak susah pun bisa saja tidak punya hati yang tidak peduli, kalau memang hatinya tidak punya kepedulian. Tidak berarti orang yang miskin tidak bisa menolong orang lain. Orang kaya pun kalau dia tidak punya kepekaan hati dan kepedulian hati, dia juga tidak akan menolong orang lain. Sebaliknya, orang yang sekalipun miskin, dia bisa menolong orang lain di dalam kemiskinannya. Ingat seorang janda yang memberikan persembahan. Dia memberi, kata Tuhan Yesus, dari kemiskinannya. Dia memberi dari ketidakpunyaannya. Maka caring heart itu, saudara, tidak berbicara tentang
apakah tunggu situasi saya baik atau tidak baik. Enggak. Seseorang memiliki caring heart itu kapanpun situasinya. Bahkan jika dia dalam kesulitan sekalipun, di dalam kesusahan sekalipun hidupnya, dia tetap saja bisa memiliki hati yang seperti itu. Seperti Yusuf. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Situasi hidup kita saat ini pastilah sulit. Pasti. Dengan kondisi yang ada, kita pasti banyak pergumulan. Kalau kita tunggu bahwa hidup kita tidak ada pergumulan, maka sampai mati pun kita tidak akan pernah hidup tanpa pergumulan. Semua orang ada pergumulan. Semua orang ada kesulitannya sendiri. Tetapi hati yang peduli itu tidak nunggu kesulitan berakhir. Hati yang peduli itu tidak nunggu pergumulan itu selesai. Hati yang peduli itu bahkan bisa memperhatikan orang lain di tengah kesusahan hidupnya sendiri. Mempedulikan orang lain di tengah pergumulan hidupnya sendiri. Hati yang seperti itulah yang kita bisa teladani dan yang kita bisa pelajari melalui Yusuf. Yang tidak membiarkan situasi kehidupannya menjadi excuse, menjadi alasan untuk dia tidak mempedulikan orang lain. Pak, saya susah peduli hari ini. Saya kan cuma di rumah doang. Masa situasi pandemi dan sudah harus di rumah saja, itu artinya sudah tidak bisa peduli dengan orang lain? Sudah punya telepon, sudah bisa WhatsApp, sudah ada Instagram, sudah ada berbagai macam hal yang sudah bisa lakukan untuk sekedar teks orang lain. Katakan saya mendoakan kamu, katakan apa yang saya bisa doakan untuk kamu, katakan bagaimana kabar, katakan apakah kamu sehat, katakan sudah lama saya nggak kontak kamu ya. Bagaimana kalau kita Zoom meeting? Bagaimana kalau kita ketemu di Google Meet? Bagaimana kalau kita video callan? Nah, ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk peduli dan memperhatikan orang lain, sekalipun kita terbatas dengan situasi pandemi hari ini. Jangan situasi pandemi hari ini menjadi alasan untuk kita nggak peduli dengan orang lain. Dan ini hal yang pertama yang kita pelajari dari Yusuf. Hati yang peduli dan hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain tidak pernah kemudian teralihkan oleh pergumulan dan situasi kesusahan hidup pribadi. Dia tetap peduli walaupun di dalam kesulitan dan pergumulan hidupnya sendiri. Yang kedua, saudara, hal yang penting yang kita bisa pelajari dari apa yang Yusuf teladankan buat kita dalam firman Tuhan hari ini adalah dia tetap mempedulikan orang lain. Meskipun pada akhirnya dikecewakan dan dilupakan. Dia tetap memperhatikan dan mempedulikan orang lain meskipun pada akhirnya dikecewakan dan dilupakan. Ayat yang ke-23 tadi saya sengaja baca perlahan supaya saudara tangkap baik-baik. Kenapa? Karena ayat 23 itu diawali dengan kata tetapi. Itu artinya menjadi kontras di dalam bagian sebelumnya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Juru minuman ini jelas sudah harusnya berterima kasih kepada Yusuf. Juru minuman ini seharusnya tidak lupa. Jaraknya tuh 3 hari, saudara. Bayangkan, jaraknya tuh hanya 3 hari. Karena arti dari mimpinya dia adalah dalam 3 hari
dia akan dikembalikan lagi oleh Fir'aun sebagai kepala juru minuman raja. Tapi dia pun lupa. Apa yang terjadi kepadanya persis seperti yang Yusuf sudah katakan. Tapi itu pun dia lupa jasa-jasa Yusuf. Dia tidak ingat akan apa yang Yusuf lakukan. Saudara, kalau tadi ya, di poin yang pertama saya sampaikan kepada saudara bahwa hati yang peduli tidak peduli terhadap kesusahan sendiri, tetapi terus melihat kesusahan orang lain. Nah, hati yang peduli juga tidak memandang apakah nanti dia dilupakan dan tidak diingat lagi. Kalaupun toh pada akhirnya perbuatannya dilupakan, kalaupun toh pada akhirnya perbuatannya tidak diingat, seseorang yang punya hati yang peduli akan tetap peduli apapun hasil akhirnya. Diingat atau tidak ingat, saya tetap peduli. Dilupakan atau tidak dilupakan, saya tetap peduli. Saya akan tetap peduli apapun yang akan terjadi setelah kepedulian saya. Bahkan saya boleh katakan hati yang peduli itu dia akan tetap peduli walaupun pada akhirnya kepeduliannya itu justru akan dikhianati, disalahpahami. Dia akan tetap peduli. Hati yang peduli itu tidak memandang apa untungnya buat saya nanti. Walaupun tidak ada untungnya buat saya akan tetap peduli. Walaupun justru pada akhirnya justru merugikan saya akan tetap peduli. Itulah hati yang peduli, yang memperhatikan kesusahan orang lain. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Itulah realitanya. Itulah apa yang terjadi. Tapi tetap saja Yusuf melakukan apa yang di dalam hatinya, yaitu kepedulian kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sulit sekali kita itu menjadi peduli. Karena kita seringkali merasa kepedulian saya itu tidak diingat orang lain. Kepedulian saya itu tidak dihargai oleh orang lain. Kepedulian saya itu bahkan disalah mengerti oleh orang lain. Bahkan kepedulian saya itu dikhianati oleh orang lain. Ada berapa orang kadangkala menjadi takut untuk peduli terhadap orang lain karena takut disakiti oleh orang lain. Dia tidak siap kalau kepeduliannya itu tidak dianggap, tidak digubris, tidak dihargai. Dia tidak siap. Saya tidak siap peduli dengan orang itu. Kenapa? Saya takut dia tidak menghargai apa yang saya lakukan. Saya tidak siap peduli dengan orang itu. Saya takut dia tidak menghormati dan menghargai saya. Saya tidak mau peduli dengan orang itu karena saya takut dia nanti justru mengkhianati kepedulian saya dan kasih saya. Ada begitu banyak hal yang kita pikirkan tentang apa yang nantinya terjadi terhadap diri kita dan membuat kita akhirnya saya tidak mau peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena kepedulian saya terhadap orang lain seringkali justru melukai hati saya. Kepedulian saya terhadap orang lain justru membuat saya tersakiti. Justru saya terluka. Justru saya merasa tidak dihargai. Itulah yang terjadi. Sehingga orang kemudian mulai mundur dari hati yang peka terhadap kesusahan orang lain. Kenapa? Saya tidak siap. Saya tidak siap dilupakan, tidak diingat, dan tidak dihargai. Nah, mari kita melihat hati kita masing-masing, saudara. Mari kita
siap untuk melihat diri kita sendiri. Apa yang merintangi kita untuk peduli terhadap orang lain? Dan apa yang menjadi motif kita untuk peduli terhadap orang lain? Seharusnya kita adalah orang-orang yang peduli terhadap orang lain, tidak peduli apakah dia akan menghargainya atau tidak. Tidak peduli apakah dia akan menghormati saya atau bahkan menyakiti hati saya. Saya akan tetap melakukan apa yang saya harus lakukan. Memperhatikan orang lain. Memperhatikan kesusahan orang lain. Yusuf mengajarkan kepada kita, kalaupun toh akhirnya kepeduliannya tidak dihargai, tidak diingat, bahkan dilupakan, dia tidak menyesali kepeduliannya itu. Saudara, kalau kita tidak bisa peduli orang lain karena kita takut tidak dihargai dan dilupakan, maka kita harus melihat sesungguhnya apa yang menjadi motif kita peduli sama orang lain. Jangan-jangan ada udang di balik bakso ketika kita mempedulikan orang lain. Ya, ada teri di balik rempeyek dalam kita memperhatikan orang lain. Ketika kita memperhatikan orang lain, kita ingin orang lain itu menghargai kita, mengingat kita. Jangan. Kita harus memiliki hati yang peduli. Karena memang demikianlah Tuhan mengajar kita. Demikian Tuhan mempedulikan kita. Demikian Tuhan mengasihi kita. Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Itulah alasan kita mengasihi orang lain. Tuhan Yesus sudah peduli kita. Itulah alasan kita mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus sudah memperhatikan kita. Itulah alasan kita memperhatikan orang lain. Bahkan di dalam penderitaannya, bahkan di dalam pergumulannya, Tuhan Yesus masih memperhatikan orang lain. Yusuf jelas teladan yang indah, tapi Yesus Kristus jauh lebih indah di dalam memberikan teladan. Sudah tahu? Bahkan di dalam menjelang hari-hari dia disalibkan, dia mempedulikan murid-muridnya. Di malam perjamuan terakhir, dia basuh kaki muridnya satu persatu. Satu persatu, termasuk orang yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Dia basuh kaki mereka satu persatu. Dia peduli dengan mereka satu persatu. Terlepas bahwa Yudas akan mengkhianati dia, dia tetap peduli. Terlepas dia sendiri sedang bergumul akan menghadapi penderitaan di atas salib, pergumulan dan kesulitan hidupnya tidak menutup matanya untuk memperhatikan orang lain. Terlepas dari apa yang dia lakukan dihargai atau tidak oleh Simon Petrus yang pada akhirnya menyangkali dia 3 kali, takut untuk mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan. Terlepas dari bahwa Yesus akan disangkali oleh Petrus, dikecewakan oleh Petrus, dilupakan oleh Petrus, dia tetap membasuh kaki Petrus. Dia tetap membasuh kaki Yudas yang mengkhianati dia. Jadi the caring heart itu harus ada di dalam diri kita. Oleh karena teladan Kristus yang sudah memberikan kepada kita satu hal yang mulia dan yang indah. Yusuf di dalam perjanjian lama sudah memberikan teladan yang hebat. Pun demikian Yesus Kristus sebagai guru agung kita memberikan teladan bagi kita. Apa artinya memiliki the caring heart? Hati yang peduli. Hati yang peduli itu, saudara, melepaskan semua pergumulan pribadi, kesusahan pribadi demi memperhatikan orang lain. Hati yang peduli itu, saudara, adalah hati yang melepaskan
apapun yang akan terjadi nanti, untuk tetap peduli kepada orang lain. Dia tidak melihat dirinya sendiri. Dia tidak melihat kesusahan dirinya. Dia juga tidak melihat penghormatan dan penghargaan untuk dirinya. Kiranya setiap kita memiliki hati yang seperti itu. Berhentilah untuk melihat diri kita sendiri, kesusahan, pergumulan kita sendiri. Berhentilah untuk mencari keagungan diri, kemegahan diri, penghormatan bagi diri. Sekarang mulailah memandang orang lain dan milikilah hati yang peduli terhadap orang lain. Tidak akan pernah kita melihat orang lain dan peduli ketika kita hanya terus-menerus melihat kepada diri kita sendiri. Saya ulangi kalimat saya. Tidak akan pernah kita melihat orang lain dan peduli terhadap orang lain jika kita terus-menerus melihat kepada diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita, memampukan kita untuk memiliki hati yang seperti itu, sebagaimana apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan dan juga Yusuf di dalam perjanjian lama teladankan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami selesai memahami, mendalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang indah dari Yusuf yang dalam pergumulannya, kesusahannya, tetap peka akan kesusahan hidup orang lain. Terima kasih untuk Yusuf juga yang sekalipun dilupakan dan tidak diingat, toh dia tetap mempedulikan orang lain. Terlebih lagi Tuhan, Engkau bahkan mengingatkan sekali lagi terhadap teladan yang agung dari Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan kami hati yang seperti itu. Mohon ampun Tuhan, jika seringkali dalam kehidupan kami hanya melihat diri kami sendiri, melihat kesusahan kami sendiri, melihat kehormatan bagi diri kami sendiri, sehingga semua hal yang kami lihat untuk diri kami sendiri membuat kami tidak mengalihkan pandangan kami kepada orang lain dan belajar untuk peduli. Ampuni kami Tuhan, dan ajarkan kami sekali lagi untuk tunduk dan taat menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba selesai berbicara, kiranya Roh Kudus Allah yang mengerjakan selebihnya di dalam hati setiap kami masing-masing, sehingga firman-Mu bisa benar-benar menggema di dalam kehidupan kami dan terefleksikan di dalam setiap tindak tanduk kehidupan kami. Dengar seru doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan ketika kita berserah dan setia dalam setiap proses pembentukan hidup yang Tuhan rencanakan. Mari teman-teman semua, kita say thank you. Tuhan, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu yang penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Student Fellowship akan diadakan 2 minggu sekali pada hari Jumat, yang berarti kita akan bertemu lagi pada tanggal 5 Maret 2021 dengan tema God's Promise and Vision yang akan dibawakan oleh Bapak Andre Panjaitan. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekian informasi dari kami, selamat melanjutkan aktivitas kalian, Tuhan Yesus mengasihimu.